Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Masukan Channel untuk melanjutkan perbaikan tampilan Yamaha Mio M3 yang sudah memasuki tahap kedua, yaitu melepas beberapa bagian part seperti tutup kipas, knalpot, spakbor belakang, filter udara, dan standar samping. Untuk ini kita awali dengan membuka tutup knalpot. Di sini ada beberapa skrup pengikat yang harus kita lepas. Ini menggunakan obleng plus. Setelah semua skrup pengikat bisa kita lepas, tutup kipas bisa kita pisahkan. Selanjutnya kita akan melepas knalpot yang dimulai dengan melepas baut tengah terlebih dahulu, kemudian baut tengah yang atas kita sisakan. Untuk terlebih dahulu kita bisa melepas baut yang ada di depan knalpot atau di ujung knalpot. Ada dua baut, kemudian baut yang besar yang di tengah bisa kita lepaskan untuk memisahkan knalpot dengan sepeda motor seperti ini. Kemudian dilanjut dengan melepas tutup knalpot. Di sini menggunakan kunci L, cukup keras di awalnya, kemudian bisa dilanjut untuk ke bagian depan. Karena ini cukup keras, kita gunakan pipa untuk melepasnya. Seperti ini, bisa dilanjut sampai dengan bautnya terlepas. Kemudian kita akan lepas tutup filter udara. Di sini ada beberapa skrup pengikat, dilepas semua terlebih dahulu sampai dengan bagian bawah ada dua yang tersembunyi seperti ini. Kemudian untuk supaya kita bisa melepas barang dengan tutup CVT. Tutup CVT ini ada 4 baut pengikat menggunakan baut 10. Ini bisa kita lepas. Setelah terlepas kita bisa lepas tutup filter udara dan tutup filter CVT. Nah, ini untuk filternya sudah kotor dan nanti akan kita lakukan penggantian. Kemudian baut pengikat yang ada di filter udara di kiri ada dua. Kemudian dilanjut untuk memisahkan bodi throttle dengan filter. Di sini ada klem yang harus kita lepas terlebih dahulu. Setelah ini kita coba lepas juga untuk selang hawa gearbox. Di sini kita lepas. Kemudian ada satu baut pengikat yang ada di sisi kanan, ini juga kita lepas menggunakan kunci 10. Setelah itu di sini juga ada selang hawa yang terhubung dengan filter. Setelah itu bisa kita pisahkan filter udaranya seperti ini. Kita bisa tarik ke sisi kiri. Oke, dilanjut dengan melepas stiker yang ada di spakbor. Kita gunakan besi pipih yang mempunyai radius. Di sini biasa digunakan untuk membuka bagian belakang bezel atau besi tutup jam. Jadi ini tidak tajam tetapi cukup kuat sehingga bisa digunakan untuk menyongkel stiker. Setelah itu bisa kita bantu dengan kuku atau jari untuk melepasnya seperti ini, sedikit demi sedikit sampai dengan semua stiker bisa kita lepaskan. Karena ini akan kita lakukan pengamplasan, kemudian pembersihan dengan sabun, dan akan dilakukan pengecatan
terhadap spakbor belakang ini, sehingga stiker harus kita bersihkan. Setelah stiker bersih, kita akan lepas plastik atau karet penahan lumpur yang ada di bagian depan bawah spakbor. Ini menggunakan tang, kita jepit bagian ujung, kemudian bisa kita tekan untuk bisa kita pisahkan antara karet penahan lumpur dengan spakbor ini. Nah, seperti ini bentuk karetnya. Kemudian kita lakukan pencucian terhadap karet penahan lumpur, kemudian dibilas dan dilanjut untuk pembersihan bagian spakbor belakang ini. Nah, sebelum dilakukan pencucian dengan sabun, bagian spakbor yang akan kita lakukan pengecatan, kita gunakan amplas untuk membuat permukaan spakbor ini sedikit kasar. Di sini bisa menggunakan amplas 1000 atau 1500. Ini kemudian kita lakukan pencucian dengan menggunakan sabun supaya lemak, minyak dan kotoran hilang, sehingga nanti proses pengecatannya bisa menempel dengan baik. Selanjutnya dibilas bersih, dan ini untuk bagian atas juga akan kita bersihkan karena di sini banyak lumpur dan kotoran seperti ini. Kemudian dibilas dan dibiarkan kering. Kita lakukan pengecatan dengan menggunakan Diton dashboard coating. Ini akan kita lakukan 2 kali spray. Untuk spray yang pertama kita diamkan minimal 15 menit atau cat pertama, lapisan pertamanya mengering. Setelah itu bisa kita lanjut dengan lapisan kedua, dan setelah kering seperti ini hasilnya, kita bisa lanjut untuk melakukan pemasangan spakbor belakang ini ke sepeda motor. Pertama kita posisikan letak beberapa peralatan listrik dan soket-soket. Di sini ada beberapa klip yang harus kita pasang. Kemudian kita sesuaikan posisinya, dan bagian belakang ini akan ada bagian yang kita harus masukkan seperti ini ke bagian sepeda motor, dan kita pasang baut pengikatnya. Di sini ada 2 baut pengikat bagian belakang. Setelah itu dikencangkan, dan pada bagian ini harus benar-benar kita yakinkan kencang karena akan ditutup oleh mata kucing atau reflektor. Seperti ini. Untuk reflektor kita posisikan di situ ada lubang yang harus kita sesuaikan dan kita ketok atau kita tekan. Setelah itu kita akan lakukan pemasangan absorber. Sebelumnya tangki bisa kita geser sedikit terlebih dahulu, kemudian kita pasang kembali absorber. Pertama bagian baut atas, kemudian bawah kita pasang terlebih dahulu baut pengikatnya.
kita angkat sedikit sepeda motor, kita pasang baut, kemudian bisa kita kencangkan. Untuk bagian bawah ini menggunakan kunci 12, sementara untuk atas kita gunakan kunci 14. Seperti ini kita pasang bautnya dan kita kencangkan. Setelah itu kita rapikan kembali tangki bensin ke tempatnya semula. Setelah posisinya pas, kita pasang baut pengikat. Di sini ada 2, kita kencangkan dengan menggunakan kunci nomor 10. Berikutnya kita akan lepas standar samping. Di sini pernya terlebih dahulu kita tarik dengan menggunakan kawat seperti ini, kemudian kita buka baut pengunci yang ada di bagian belakang terlebih dahulu, kita kendorkan. Selanjutnya baut pengikat untuk standar samping ini kita lepas, dan untuk melepas standar ini kita harus tarik bos tengahnya terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan pencucian dengan menggunakan sabun untuk bagian-bagian yang ada di standar samping ini, dari mulai bosnya, kemudian standar sampingnya itu sendiri kita lakukan pencucian dengan menggunakan sabun supaya sisa karat, minyak, lemak, dan kotoran hilang. Setelah itu dibilas dan dibiarkan kering, kita akan lakukan pengecatan dengan menggunakan Diton Premium Black. Seperti ini kita spray secara merata ke seluruh bagian yang perlu kita lakukan pengecatan, terutama bagian-bagian yang sudah berkarat. Setelah itu kita diamkan kering dan seperti ini hasilnya. Untuk kabel standar samping ternyata di sini terlihat ada kerusakan dan seperti sudah digigit tikus. Nah, ini akan kita lakukan pembersihan terlebih dahulu dengan kontak cleaner supaya karat-karat dan kotoran yang ada di kabel yang terbuka ini bersih. Selanjutnya kita pisahkan kedua kabel ini, plastik-plastik atau pelindung yang tidak terpakai kita buang. Selanjutnya kita bisa tambahkan isolasi di kabel yang terbuka ini. Ini untuk isolasinya kita lakukan secara menyeluruh sampai dengan semua bagian yang terkelupas ini kita tutup supaya tidak rusak di kemudian hari dan tidak konslet apabila terhubung dengan bagian bodi. Setelah itu klip bisa kita pasang kembali ke lubang yang ada di rangka sepeda motor. Selanjutnya kita bisa lanjut untuk pemasangan standar samping. Ini kita aplikasi grease terlebih dahulu ke bagian tengah dan as supaya pergerakannya jadi lebih mudah dan mudah dioperasikan. Selanjutnya bisa kita siapkan asnya, kemudian kita pasang standar samping ini, asnya kita pasang, kemudian baut pengikatnya kita pasang,
kita kencangkan. Selanjutnya bagian belakang kita bisa kencangkan sebagai pengunci. Selanjutnya per bisa kita pasang dengan menggunakan kawat. Kita bisa tarik dengan kawat seperti ini. Selanjutnya per bisa kita letakkan di tempatnya. Demikian sharing tahap kedua untuk perbaikan Mio M3. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Sampai ketemu di sharing berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.